Kontak pertama antara umat Islam dan Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7, pada masa dinasti Silla. Sementara umat Islam baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Seperti dituliskan Ali An-sungen dalam bukunya berjudul Islam Damai di Negeri Asia Timur Jauh, Islam pertama kali datang ke Korea melalui jalur perdagangan pada abad ke-9 Masehi, sewaktu penyatuan Silla dengan kedatangan para pelayar dan pedagang-pedagang Arab dan Parsi. Para pedagang itu kemudian sempat bermukim di Korea dan ada juga yang menikahi wanita lokal. Dengan demikian, Islam pun perlahan-lahan bercampur baur dengan masyarakat setempat. Sementara umat Islam di Korea terus bertahan selama berabad-abad hingga era kerajaan Goryeo, terlebih lagi pada abad ke-11, hubungan dagang Islam dan Korea semakin kuat, dibuktikan dengan kedatangan pedagang muslimah semakin meningkat. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai Cina, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Pada abad 14 Masehi, kerajaan Korea memberlakukan politik isolasi dan mewajibkan seluruh rakyatnya memeluk agama Konghucu. Oleh karena itu, hubungan Islam dan Korea menjadi terputus. Kemudian pada era modern, Islam di Korea Selatan berkembang kembali melalui kontribusi tentara Turki dalam Perang Korea. Semenjak itu, Islam perlahan membangun fondasi pusat kegiatan dan organisasi pergerakan Islam. Umat Islam di Korea Selatan termasuk golongan minoritas. Jumlah mereka kurang dari 2% dari seluruh populasi negara tersebut. Angka itu pun sudah tergabung dengan agama-agama lain. Meskipun demikian, pemerintah Korea Selatan mengklaim mereka terbuka terhadap perkembangan Islam. Muslim di Korea Selatan sendiri saat ini berjumlah 200.000 dari populasi negara yang didominasi oleh imigran dari Asia Selatan. Sedangkan warga asli Korea yang menganut Islam sendiri berjumlah 60.000, yang mana hanya 0,5% dari populasi. Muslim asli di sana rata-rata berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan mengenyam pendidikan di luar negeri, terutama negara-negara Islam. Meningkatnya jumlah Muslim di Korea Selatan juga disebabkan oleh pernikahan internasional antara warga Korea Selatan dan warga asing yang beragama Islam. Sebanyak 140.000 imigran yang menetap di negara itu menikah sesuai data imigrasi Korsel pada 2012. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.687 orang merupakan Muslim, meski hanya 302 imigran yang berasal dari Timur Tengah. Korea Selatan juga menjadi destinasi bagi para pelajar asing yang beragama Islam. Sejak 2008, pemerintah Korea Selatan aktif menarik minat studi mahasiswa asing dan memberikan beasiswa kepada tak kurang dari 3.000 mahasiswa. They claim that this is not Islamophobia. Then what was when they were calling us terrorists? What were those words about? That I think what they say is different from what they act. Islam di Korea Selatan memang tampak damai, akan tetapi kedamaian itu semua adalah semu. Mungkin memang hal ini tidak bisa dipatok di semua wilayah Korea Selatan. Hanya saja, Islamophobia dilaporkan masih kerap terjadi di sana, seperti beberapa warga lokal non-Muslim di Daegu. Mereka telah memblokir akses ke lokasi sebuah masjid yang tengah dibangun beberapa waktu belakangan. You can see these are the pig heads which they have placed, and this is our temporary prayer place. So they have placed it right in front of our temporary prayer place. Dalam insiden tersebut, 3 kepala babi diletakkan di gang dekat lokasi pembangunan masjid. Hal ini kemudian mengundang reaksi dari aktivis hak asasi manusia dan mahasiswa Muslim Korea Selatan yang mengutuk tindakan tersebut. Sekelompok aktivis mendesak pejabat pemerintah pusat dan daerah turun tangan untuk menegakkan kebebasan beragama sesuai dengan Undang-Undang Korea Selatan Pasal 20 Ayat 1 dan 2. Muslim dianggap dapat menjadi potensi ancaman keamanan dan budaya terhadap masyarakat Korea yang relatif homogen. Bahkan, ada masyarakat lokal yang menganggap Muslim sebagai teroris yang membunuh orang-orang tak berdosa. Dalam sebuah penelitian tentang Islamophobia di Korea Selatan mengatakan bahwa diskriminasi warga lokal kepada pemeluk Islam berfokus kepada warga imigran. Hal itu dilandasi citra negatif tentang Islam dan Muslim di media sosial termasuk Twitter yang sudah mengakar kuat di Korea Selatan. 하루 5번 기도를 한다고 하더라고요. 새벽 4시부터 시작합니다. 라마단 축제할 때는 그 마당에 7, 80명이 모여서 했습니다.
잠을 옳게 잘 수가 있겠습니까? 밤 늦은 시간까지도 왔다 갔다 하는데. Lalu ada kekurangan undang-undang perihal kejahatan rasial dalam melindungi kelompok minoritas, termasuk komunitas imigran muslim di masyarakat Korea yang sekuler. Atas kondisi ini, kelompok lain dapat memanfaatkan isu ISIS untuk mendapatkan keuntungan politik dan memperlakukan mereka dengan mengabaikan isu perlindungan hukum. Di sisi lain, disahkannya undang-undang anti-terorisme di Korea Selatan menunjukkan kekhawatiran pemerintah Korea semakin meningkat terhadap potensi ancaman ekstremis Islam dan Muslim ilegal. Undang-undang ini kemudian memberikan kekuatan lebih bagi badan intelijen negara itu untuk memantau kelompok yang mencurigakan dan mengumpulkan informasi terkait potensi ancaman tersebut. Melalui wacana keamanan yang diinstrumentasi oleh retorika politik, menimbulkan persepsi negatif dan berkembangnya sentimen Islamofobia di Korea Selatan. Islamofobia memang sering menjadi berita populer di sana. Pada tahun 2016, usulan pemerintah menciptakan kawasan industri untuk memproduksi makanan halal ditolak terutama oleh komunitas Kristen. Desas-desus beredar mengatakan pada saat rumah jagal dengan cara Islami dibuka, maka otomatis akan mengundang banyak imigran muslim lain masuk ke Korea sebagai pekerja. Para pekerja-pekerja itu dicurigai akan membentuk organisasi teror di Korea Selatan. Lalu pada tahun 2018, organisasi pariwisata Korea harus membatalkan rencana resmi musola berjalan di Olimpiade Pyeongchang. Para penonton akan sangat sulit menjadi muslim di sana. Tetapi perlu digarisbawahi, tidak hanya muslim yang mendapat diskriminasi di Korea Selatan. Agama Buddha juga kerap mendapatkan perlakuan yang sama.